Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Oke, next slide. Sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa perbedaan yang paling mendasar antara peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatakan bahwa peraturan daerah dibuat atas dasar persetujuan DPRD bersama dengan kepala daerah. Sedangkan peraturan kepala daerah merupakan peraturan tertulis yang hanya dibuat oleh kepala daerah tanpa memerlukan persetujuan dari DPRD. Selanjutnya, terdapat 10 asas-asas dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Nomor 1 yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan daerah tidak menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Asas yang kedua yaitu tertib penyelenggaraan negara, merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, proporsionalitas adalah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam, profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, yang ketujuh adalah akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, efisiensi adalah asas di mana pekerjaan yang dilakukan pemerintah haruslah dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya, namun menghasilkan produktivitas yang setinggi-tingginya. Yang kesembilan, efektivitas adalah asas di mana setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah mencapai target yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah ke-10, keadilan, yaitu asas yang dibuat oleh pemerintah dalam menentukan suatu peraturan daerah yang harus memperhatikan keadilan, tidak memihak, melainkan berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Selanjutnya merupakan selanjutnya mengenai kedudukan. Nah, di sini merupakan kedudukan peraturan daerah. Berikut ini merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 nomor 12 tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang 1945, lalu kemudian ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pengganti peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi, dan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Auliana. Baik, jadi di sini ada tujuan dan fungsi dari Perda, peraturan daerah. Yang pertama tujuannya itu adalah untuk memihak kepada kepentingan rakyat. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, berwawasan lingkungan dan budaya.
Adapun fungsinya sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan baru yang kedua, menampung aspirasi masyarakat daerah. Yang ketiga, alat pembangunan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya itu ada proses pembuatan perda. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program legislasi daerah. Baru yang kedua itu ada penyusunan, yaitu rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi ataupun gubernur. Rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan naskah akademik. Lalu dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi, biasanya mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Terus yang kedua, pencabutan peraturan daerah provinsi. Dan yang ketiga itu perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya sebatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Lalu yang ketiga itu ada pembahasan. Pembahasan rancangan diatur. Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Lalu yang ketiga ada pengesahan atau penetapan. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah ini dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Lalu yang kelima ada pengundangan. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah. Peraturan gubernur dan peraturan bupati diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan berita daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Selanjutnya itu ada peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai pengambil kebijakan dan penanggung jawab pemerintah daerah. Peraturan kepala daerah biasanya dibuat dalam rangka pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, atau peraturan lainnya yang dianggap perlu untuk mengatur kepentingan masyarakat di daerahnya. Adapun beberapa contoh peraturan kepala daerah, yaitu peraturan kepala daerah tentang tata cara pengelolaan aset daerah, lalu peraturan kepala daerah tentang pemberian insentif pajak bagi investasi di daerah. Yang ketiga, peraturan kepala daerah tentang tata cara pendaftaran dan pengawasan pedagang kaki lima. Lalu yang keempat, peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada di antara teman-teman yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Saya Zebrida ingin bertanya, bagaimana mekanisme evaluasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah? Lalu siapa yang berwenang atas hal itu? Sekian, terima kasih. Saya akan langsung jawab. Terkait dengan evaluasi, tentu saja semua itu disesuaikan dengan jenjangnya. Misalnya, rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan APBD harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri yang akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Agraria, juga Menteri Tata Ruang sebelum ditetapkan oleh Gubernur. Sedangkan, peraturan daerah untuk tingkat kabupaten atau kota akan dievaluasi oleh Gubernur
yang nantinya akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang sebelum ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Demikian penjelasannya. Apakah sudah mengerti? Baik, terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next slide. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada, serta membentuk suatu pola kementerian antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayahnya. Selanjutnya adanya perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan guna pemanfaatan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh kawan kami Frida. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pembangunan daerah dan perencanaan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Yang pertama, asas kepastian hukum. Maksudnya, kepastian hukum dalam asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Arti dari asas tersebut yakni hadir sebagai landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan pengendalian penyelenggaraan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan, baik dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan. Asas ini artinya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Yang kelima, asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam, profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan tentunya ketentuan dalam peraturan. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan negara harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk yang pertama mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, yang kedua menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun pusat atau daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang keenam, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada presentator pertama. Selanjutnya kesimpulan, pembangunan daerah adalah salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan di dalam pembangunan daerah diperlukan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan, cara teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan.
Baiklah, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sujan Rikiawan dari kelompok 3. Yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana jika pembangunan daerah terjadi tidak merata dan bagaimana solusinya? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan. Yang dimaksud dengan pembangunan yang tidak merata ini adalah yang mengakibatkan kesenjangan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, tindakan kriminal dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa solusinya. Yang pertama adanya percepatan pembangunan secara optimal. Yang kedua adanya fokus mengembangkan wilayah tertinggal dan terpencil. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Yang keempat, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Yang kelima, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Yang keenam, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Yang terakhir adanya pemerataan kesempatan kerja. Apakah jawabannya bisa diterima? Gimana, Sujan? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Sudah saya terima. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu keuangan daerah dan APBD. Yang pertama, keuangan daerah. Apa sih itu keuangan daerah? Keuangan daerah adalah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Yang kedua, pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ditegaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif, serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Secara tertib, maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, taat pada peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan keuangan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh Bandara Umum Daerah. Jika penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah untuk kabupaten kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Sementara itu, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Oke, untuk selanjutnya yang akan dijelaskan teman kita Salamuddin. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari APBD. Nah, yang dimaksud dengan di sini adalah APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD juga disusun oleh kepala daerah, dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah atau yang dimaksud dengan TPAPD, yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Selanjutnya itu adalah struktur APBD. Struktur APBD yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 pasal 12 tahun 2019 merupakan bagian dari kesatuan yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendapatan daerah. Yang kedua belanja daerah. Yang ketiga itu pembiayaan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. PPT nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Selanjutnya, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun perkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya itu penetapan APBD. Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu, seperti tertuang dalam pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintah daerah bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahun, sehingga paling lambat 30 November harus sudah ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya. Baik, saya ingin bertanya.
mengenai penjelasan tentang penetapan APBD yang harus dilakukan tepat waktu, seperti yang tertuang dalam pasal 312 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya. Seperti yang tadi telah disampaikan, jadi pertanyaannya adalah, mengapa masih ada pemerintah daerah yang sering mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD tersebut? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, yaitu mengapa bisa terjadinya begitu? Karena adanya keterlambatan penetapan APBD ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, pengaruh dari 3 karakteristik yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif sebagai penyusun APBD, serta faktor komitmen yang belum memadai. Apakah jawaban saya sudah diterima? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Oke, baiklah, sekian presentasi untuk hari ini. Apabila ada kata kami yang tidak pada tempatnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.